Minggu depan sudah bulan baru, bulan Mei ya. Bulan Mei, bulan kelima. Wah, nggak kerasa udah memasuki bulan kelima di tahun 2023 ini ya. Sebulan ini kita telah belajar bagaimana kita mau taat, kita ini bagaimana ya di dalam ketaatan itu, ya kan? Taat itu, kenapa kita itu disebut orang taat? Karena di mana di sana ada sebuah kata-kata, oh orang itu taat, berarti di situ orang itu apa? Mentaati sebuah peraturannya, sebuah perintah, ya kan? Jadi taat itu ada berhubungan atau berkorelasi itu dengan yang namanya perintah. Kalau nggak ada perintah, maka seseorang itu nggak akan dikatakan taat. Jadi kalau nggak ada perintah, maka nggak akan ada namanya ketaatan. Nah, jadi ketaatan itu timbul, ketaatan itu ada, itu karena adanya sebuah perintah. Dan ini ya berkaitan. Apakah kita mau disebut orang yang taat? Kalau kita mau disebut orang yang taat, maka kita harus mengerti perintah. Kalau kita nggak ngerti perintah, kita nggak akan mungkin disebut orang yang taat. Kristen yang taat, ya kan? Umat percaya yang taat. Dan yang terpenting lagi apa? Anak yang taat. Kita ini kan anak-anak Bapa. Pas hari apa? Minggu keberapa? Kebangkitan minggu kedua atau ketiga? Minggu kedua ya. Nah, minggu kedua di mana saya telah menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu taat kan sampai akhir. Sampai taat di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus beroleh apa yang menjadi ketaatan daripada dia. Yaitu dia dikaruniai nama dari segala nama. Dan dia dikaruniai Tuhan. Yaitu gelar Tuhan itu. Ya kan? Dan yang terpenting lagi, Yesus itu dibangkitkan itu loh. Yesus itu nggak ujuk-ujuk bangkit. Itu saya baru sadar pas saya mempersiapkan itu. Baru sadar, oh ternyata Yesus itu dibangkit, nggak membangkitkan dirinya sendiri gitu loh. Jadi Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa. Karena apa? Karena ketaatan Yesus. Itu saya baru tahu juga. Ya, sekian lama puluh tahun ya saya berkristen ya, berkristenisasi. Baru tahu. Sungguhan, baru tahu. Apa ya, maklum lah ya, otak cetek gini lah. Saya baru tahu bahwa Yesus itu dibangkitkan. Kalau dulu bayangan saya Yesus itu bangkit sendiri gitu loh. Wah, kan Tuhan gitu loh. Ternyata Yesus itu dibangkitkan Allah Bapa. Karena apa? Ketaatannya. Menanggung salib. Menanggung aniaya. Menanggung derita. Itulah ketaatan. Dan kita ini anak-anaknya, kita umat tebusannya, kita ini, dia itu menjadi soko teladan kita. Dan kita harus untuk bisa, semakin hari kita bisa menyerupai dia. Taat di dalam bahasa Yunani yaitu berasal dari kata hupako. Yaitu kalau Jumat kemarin Bu Lucy juga sudah menjelaskan dari bahasa Ibrani. Saya bahasa Yunaninya ya. Dan ternyata tidak beda jauh. Ya karena ya namanya satu literasi, satu benang merah ya kan. Di bahasa Ibraninya sama, ya kan? Di bahasa Yunaninya hupako, yaitu apa?
Ladies. Apa? Hupako atau sama? Ini loh. Apa? Mendengarkan, to hear. Jadi taat itu bukan ujuk-ujuk, oh taat, tapi apa? Taat itu apa sih? Gitu loh. Taat itu mendengar. Kita punya telinga ini, walaupun ya, kadang ya, kalau kita, walaupun kita fokus kita di satu titik ini ya, tapi ada ngomong sini, ngomong sini, krungu nggak? Krungu nggak denger. Krungu ya, denger ya. Sama Ibu ya. Nah, jadi telinga ini mendengar semuanya sebetulnya. Disaring sama ini, otak ini, ya kan. Disaring sama otak, mana yang mau kita dengarkan. Nah, hupako itu adalah kata mendengar. Kita mendengar apa? Kita harus mendengar firman. Mendengar firman. Firman yaitu yang berisi dengan janji-janjinya. Firman yaitu yang ada perintah-perintahnya. Di situ kita mau mendengarkan. Kita disuruh, kita dituntut untuk mendengarkan firman. Dari kita mendengar, kita akan dapat yang namanya taat. Yaitu dengan apa? Mendengar tahu apa enggak? Nah, tidak hanya mendengar, kita merenungkan. Nggak hanya merenungkan, tetapi jago-jago ya. Melakukan. Itu bagian yang terakhir ini loh. Yesus ngomong loh, perintah-perintahku tidak gak berat, gak abot loh perintah-perintahnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan? Ya tentu dengan bantuan daripada Roh Kudus. Kita akan dimampukan. Kita akan diubahkan. Makanya menjadi manusia baru itu bukan ujuk-ujuk, ya. Bukan ujuk-ujuk menjadi manusia baru. Berubah, jadi Power Ranger, jadi Satria Baja Hitam, apa jadi Ultraman, gede. Nah, tetapi ada sebuah proses. Kalau kita mau menjalani sebuah proses itu bukanlah sebuah proses yang pendek. Dan juga bukan proses yang panjang. Pendek dan panjang itu tergantung daripada kita sendiri. Kita mau cepat atau kita mau lambat. Ya kan? Nah, kembali kepada ketaatan. Sejatinya ketaatan itu kita boleh bertaat. Jangan sampai kita itu tidak melakukan yang ketidaktaatan. Di minggu kedua juga sudah saya sampaikan siapa-siapa saja yang tidak taat, ya kan, yang sudah dicatat dalam firman. Ada beberapa tokoh yang tidak taat, yang merekanya harus mengalami sebuah proses daripada ketidaktaatan mereka. Dan yang fatal, dan yang paling fatal, yaitu oleh karena manusia pertama. Ketidaktaatan manusia pertama dengan perintah Tuhan, dengan tidak memakan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu, akhirnya dimakannya buahnya itu. Karena perintah Allah Bapa kepada manusia pertama itu untuk tidak memakan buah yang pengetahuan baik dan jahat, sehingga manusia itu memakannya, di situ adanya ketidaktaatan. Oleh karena ketidaktaatan satu orang ini, maka seluruhnya adalah umat yang tidak taat. Memperoleh bibit bebet bobotnya daripada manusia pertama. Oleh karena ketidaktaatan. Sehingga apa? Seluruhnya menjadi tidak taat.
Tetapi puji syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita, karena ketaatan satu orang, maka semuanya akan beroleh keselamatan. Kita baca dalam Roma 5 ayat yang 17 sampai 19. Roma pasal 5 ayat 17 kita baca, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, oleh manusia Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Ya, tadi kita sudah nyanyikan ya, kita diberinya kuasa. Ya, kita akan hidup dan diberi kuasa oleh karena apa? Satu orang itu, yaitu siapa? Yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Yang dialah yang menjadi teladan bagi hidup kita, yaitu oleh Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran Yesus Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19 yang terakhir. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita ini loh, puji Tuhan, kita menjadi orang-orang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang-orang yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus, sehingga Allah Bapa, Dia menjadi pendamai kita kepada Allah Bapa. Makanya kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Kita menteladani apa yang Yesus mau lakukan. Makanya kita itu perlunya pembaharuan budi, ya kan? Sehingga ketika kita beroleh pembaharuan budi, kita itu akan mengerti apa-apa saja yang menjadi kehendak Bapa. Kita ini mau taat, kita ini berbuat taat, kita ini melakukan ketaatan bukan untuk kita beroleh selamat. Ya. Karena kita telah diselamatkan, maka kita mau untuk taat. Beda persepsi. Jadi jangan beranggapan kalau kita mau taat, kalau Bapak Ibu Saudara taat, itu bisa selamat. Enggak. Semua orang bisa melakukan yang namanya taat. Ada stopan lampu merah. Merah, berhenti nggak? Ada yang diterobos? Ya siap-siap aja, terima SMS. Sekarang bukan surat loh. Sekarang dapat SMS cinta SMS. Ya. Bukan surat cinta, ya, tapi SMS cinta, ya. Nah itu. Ada stopan, ya stop. Ada tulisan S dicoret berarti gak boleh dodolan S. WM dicoret, gak boleh dodolan mie. Nah, orang taat itu gak harus jadi Kristen, ya. Semua orang bisa melakukan ketaatan karena Tuhan sudah berikan hati nurani itu loh. Tuhan sudah berikan hati kepada setiap manusia, itu Tuhan ada, ya. Jadi jangan beranggapan, oh saya mau berbuat baik untuk selamat. Ya, oh saya mengasihi untuk selamat. Enggak. Tapi, wah aku selamat ya. Wah aku tak berbuat baik, mengasihi. Wah aku selamat ya. Tanpa aku berbuat apa-apa, aku selamat ya. Wah aku iki lho wong surga. Wah ya. Aku iki wong surga. Wah aku memaafkan ya. Wah aku iki wong surga. Sing di bumi iki lho, cek di bumi.
Oh, aku memberi. Ya. Oh, aku iki wonge surga wis selamat. Aku iki dari surga. Surga punyaku, ya kan? Aku sudah sembuh. Nah, gitu. Jadi jangan berasumsi saya melakukan kebaikan untuk selamat. Itu miskin banget gitu loh. Ya kan? Tapi kita anak-anak yang sudah diselamatkan, kita harus punya pandangan yang luas. Perspektif kita, cara pandang kita sudah beda. Ya kan? Karena kita percaya, ada iman keselamatan. Dengan mulut kita mengaku. Ya kan? Dengan hati percaya. Itu. Nah, jadi cara pandang perspektif itu yang mengubahkan bagaimana kita dapat menghidupi firman itu. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, jika kita ini mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Loncat ke 21, benar enggak? Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Ya, ada memegang perintahnya dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23 langsung. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kalau kita ini mengasihi Yesus, maka kita akan melakukan segala perintah-perintahnya. Dan dikatakan perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Kita mengasihi Yesus, kita mengasihi dia. Karena apa? Karena dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah ini Pak Endro hari ini agak berat ya Pak Endro. Karena saya nggak membuat slide, banyak ayatnya ini hari ini. Ini masih permulaan, bukan yang akhir. Ini masih alfa. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi dia itu membenci saudaranya, maka ia adalah, wah, bukan aku loh yang ngomong loh ya, kalian. Maka ia adalah, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maka Tuhan itu nggak kelihatan. Kenapa kita bisa mengasihinya? Parameter kita bisa mengasihi Allah, kita melakukan perintahnya, yaitu kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Next, Pak Indro. 21 ya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Siapa yang mengasihi Allah? Kono sih mengasihi Allah. Siapa yang mengasihi Allah? Hah? Angkat tangannya setengah-setengah. Ojo nanggung-nanggung. Ya. Apa disuengit no? Ya. Wah, lega ya. Nah. Soalnya angkat tangan, kudu eling lho. Mau sih angkat tangan yo. Berarti harus mengasihi saudaranya. Lek sampai lali, ya kudu dieling namanya ya. Nah, ketika kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan Allah, aku mengasihi Yesus,
Tetapi kita tidak bisa memaafkan sesama. Ya dikatakan dia adalah pendusta. Dan kita ketahui kalau pendusta itu bukan miliknya kerajaan Allah. Pendusta itu bukan miliknya kerajaan Allah. Pendusta itu tidak ada di dalam kerajaan Bapa. Pendusta itu ya. Maka kita harus tahu apa sih perintah-perintahnya. Nah, perintah-perintah Allah itu dikatakan tidak berat ya. Tetapi kita harus tahu perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan itu ada. Kalau yang dicatat oleh Musa itu ada 10 ya. Perintah Allah. Jelas loh, perintah Allah. Ada 10 ya. Ada 10 perintah Allah. Kita baca dalam Keluaran 20. Ayat 1. Ayat yang ketiga langsung aja. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sama ayat keempat, Pak Edro. Jangan membuat patung bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tidak yang pertama tadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuatmu patung, bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang menyerupai apapun. Kita tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun, bahkan kita menyembahnya. Ya kan? Nah, dari dua hal ini kita mau belajar, yaitu Allah itu adalah Allah yang Wah, berarti Omnya cemburuan ya, Om? Ya, Pak, Omnya cemburuan nah? Oh, enggak ya? Masa? Nah, siapa yang cemburuan? Wah. Ya kan? Loh, nggak apa-apa cemburuan itu. Cemburuan itu karena kita ini kemarin sudah belajar toh. Kita tuh setia. Segambar toh dengan Allah. Ya kan? Loh, nggak masalah cemburu. Wah. Ya kan? Tuhan Allah sampai cemburu buta loh Tuhan Allah itu. Nah. Ya kan? Kita itu, Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Dia itu nggak mau diduakan, apalagi ditigakan, empatkan. Ya kan? Tuhan Allah itu Allah yang setia. Mau anak-anaknya itu yang setia. Karena Allah kita itu Allah yang pencemburu. Makanya dikatakan apa di hukum yang pertama dan yang kedua itu tadi, jangan ada padamu Allah lain dan jangan membuat patung bagimu. Cukuplah aku, ini loh Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kita ayat kelima, Pak Endro. Maka dilanjutkan di Keluaran 20 ayat kelima ini dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ingat, Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Kalau kita mau menyeleweng, menyimpang daripada kebenaran firman-Nya, ingat bahwa Dia Allah yang cemburu. Kembalilah kepada jalannya. Jangan lagi menyimpang. Ketika kita menyimpang, kembalilah kepada jalan kebenarannya. Kita manusia seringkali jatuh. Tetapi jangan menjadikan kejatuhan itu menjadi alasan terus-menerus. Seperti manusia pertama itu tadi, yang seringannya mencari alasan. Ya, patahkan dalam nama Yesus.
Tidak ada lagi alasan-alasan lagi dalam hidupmu. Engkau jatuh, terima kejatuhanmu itu. Dan kembalilah kepada Bapamu. Dia akan menerimamu. Dia akan menerimamu kembali. Dosa yang semerah apapun akan dibuatnya putih. Bukan karena dibaik clean ya, promosi. Bukan karena pakai pemutih, ya, tetapi oleh karena kasih karunia. Oleh karena kasih Bapa yang melimpah itu loh. Dia akan meredam cemburunya, amarah cemburunya itu. Ya. Yosua 24 ayat 19. Tolong Pak Endro. Yosua 24 ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ketika itu, Yosua ingin merekomitmen kembali kepada bangsa Israel ini. Ayo, kamu mau beribadah kembali nggak kepada Tuhan Allahmu? Ya kan? Kalau kamu nggak mau, ya siap-siap aja Tuhan Allah akan menghanguskan kamu. Tuhan Allah akan memusnahkan kamu. Tuhan Allah tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Mari berbalik untuk beribadah. Mari berbalik untuk berbakti kembali kepada Tuhan Allahmu. Karena kita harus tahu, kita harus insaf, kita harus sadar bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kembali ke Keluaran tadi, Keluaran 20, kita akan ketiga, yaitu 20 ayat 7. Hukum perintah yang ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Janganlah kita itu seringannya ya, sumpah demi Tuhan. Ya. Sumpah itu demi Tuhan, aku nggak ngini, aku nggak nyolong, aku nggak bujuk, aku nggak. Ya. Nggak perlulah kita sampai bersumpah lalu membawa Tuhan. Ya. Itu kan, ya dikatakan seperti itu. Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. 34. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah kita menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Ini yang perintah yang ketiga, yang harus kita juga lakukan. Janganlah kita menyerukan dengan sia-sia nama Tuhan. Nama Tuhan itu nama yang penuh kuasa, nama yang berkuasa. Dan yang keempat, Keluaran 28, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita senantiasa setiap hari Minggu kita beribadah, kita memberikan waktu, bukan menyempatkan diri ya, tetapi kita memberikan waktu. Memberikan waktu, bukan menyempatkan diri, tapi kita memberikan waktu di hari peristirahatan ini untuk kita memberikan korban kepada Allah Bapa. Kita memberikan korban
Yaitu hari ini, hari Sabat ini. Yaitu hari perhentian untuk kita, waktu yang ada yang kita mau berikan itu, kita mau beribadah. Kita memuji, kita menyembah, kita mendengarkan firman, kita mengoreksi diri kita. Mungkin seminggu lalu, apa-apa saja yang sekiranya yang tidak berkenan, kita mau untuk mengkoreksi. Karena yang tahu seminggu kejadian yang seminggu lalu siapa? Ya, setiap pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi di hari perhentian ini, bagaimana kita mau mengkoreksi diri kita? Mengkoreksi seminggu, 6 hari. Itu tidaklah mudah. Tidaklah sulit. Ya. Tetapi kalau kita beribadahnya sebulan sekali, berarti akan sulit mengkoreksi yang 30 atau 29 hari. Ya kan? Tanggal 1 salahku iki, loro iki, telu iki. Bocah kan 4 apa ya? Lali. 5 lapo? 6 lapo? Loh. Daya tampung ingat kita nggak akan sedetail hari per hari, jam ke jam, detik ke detik. Kalau kita diberi 6 hari untuk kita mengkoreksi aja, kita sering lupa kok. Apa saja yang sudah terjadi hari Senin tuh ngapain? Ayo, jam sekian ngapain? Mungkin jam sekian telah melakukan apa? Kita mengkoreksi. Supaya apa? Di hari-hari ke depan kita boleh berbalik kepada Tuhan. Kalau kita nggak mengkoreksi, kita akan terus menyimpang terus. Penyimpangan itu walaupun kecil, itu akan terasa ketika nanti di ujungnya itu akan terasa besar. Dan kalau sudah besar, disuruh balik, angel. Ya. Akhirnya cari-cari alasan. Nah, itulah dimana di hari ini kita mau berbakti, kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya kita datang ke rumah Tuhan untuk memperlihatkan wajah kita, wah aku loh absen ya. Aku sudah absen, aku sudah beribadah datang. Tapi hatinya di rumah. Jemuranku gak apa? Ini mendung ya. Jemurannya gak apa? Kompornya ya apa? Wis tak kunci gurung ya. Engko mangan apa ya? Engko masak apa ya? Kopine ya gurung entek. Wah, sing akhirnya 2 jam ibadah sing dipikiri dudu Tuhan. Sing dipikiri sing ndek omahe. Sing dipikiri masalah, apa mana sing dipikiri kerjaan. Wah. Padahal cuma 2 jam loh ibadah itu. Kurang lah. 3 jam sampai jam 1. Loh, terus nangis. Atau cukup 1 jam aja kita ibadah. Jadi tas teko, loh, wis mulai. Enak ya. Jadi kita harus mengingat dan menguduskan, mengkhususkan hari kita untuk berhenti ini. Ibrani 10:25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang apa? Wah, hari Tuhan yang mendekat ini loh. Di saat kita beribadah, kita bisa saling menasehati, kita bisa saling menguatkan. Amin. Yang kelima, Keluaran 20 ayat 12. Perintah Allah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu ini. Kalau ingin umur panjang, apa? Menghormati orang tua, orang yang lebih tua, kita menghormati. Ya, gitulah. Ya lah, hormat, gitu ya, ambek.
Nah, kita menghormati. Nah, kalau ingin umur panjang, nah, umur panjang itu, kalau umur panjang tok, ya kan, ya, nggak kurang sedep ya. Tapi kalau kita mau disebut berbahagia, kita baca Efesus 6. Efesus 6 ayat yang pertama sampai ketiga. Saya sudah ya minta maaf ya Pak Hendro, banyak ini. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 nanti ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa? Haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Wah, ini diomongi. Ini perintah ditambah penting. Ini more than important. Terus kita tanda seru mungkin ono 5. Ya, sangat penting. Seperti yang nyata dari janji ini, kita akan terima janji ini, yaitu apa? Ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi nggak hanya panjang umur tok, ya. Jangan minta panjang umur tok. Ya, harus berbahagia. Ini loh klope. Panjang umur tok, nggak bahagia. Siap-siap baikon. Nyebut merek mana? Ya, engkau tikus diracun ya, dilem ya. Tapi kita harus ini loh, berbahagia. Ini janji Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua kita, kita akan berbahagia dan panjang umur. Kita akan panjang umur dan bahagia. Nah, memang kayak panjang umurnya. Nah, itu yang kelima, perintah yang kelima. Lalu perintah yang keenam, Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Ya mungkin kalau zaman dulu bisa secara fisik itu pembunuhan. Di situ di negara pun, setiap negara ada hukumnya juga, ya kan. Tetapi juga saat ini pun juga ada pembunuhan secara roh, secara mental, ya kan. Dibully, ya. Bullying itu, bullying ya. Nah, itu pun bisa membunuh seseorang secara itu lebih kejam, ya kan, daripada pembunuhan secara fisik. Kalau pembunuhan secara fisik ya mati ya wis. Kan istilah gitu ya, langsung. Tapi kalau pembunuhan bullying, dibully, ya, dihina, nah itu kan penyiksaannya wah kayak mati nggak mau, mati segan, hidup. Ya situ ya. Ya kan. Nah, itu pun juga masuk dalam pembunuhan. Yang ketujuh, ini yang mau saya tekankan, ada beberapa juga banyak ayat yang di ketujuh ini saya mau tekankan di sini, yaitu jangan berzina. Ini saya nggak akan banyak juga untuk mengupas perzinahan ini, tetapi yang kita tahu bahwa dikatakan hukum yang ketujuh yaitu jangan berzina. Zina dalam bahasa Indonesia, KBBI juga menuliskan bahwa di situ adanya melakukan hubungan seksual, ya kan? Tentu di situ adalah hubungan seksual di luar pernikahan. Tetapi sejatinya Tuhan Yesus telah mengatakan di Matius 5 ayat 27, di situ Matius 5 ini menjelaskan tentang perceraian, ya kan? Di situ mengenai perceraian. Matius 5 ayat 27. Ya, dengan perikop itu, Matius 5. Oh bukan sih, nanti yang ke-9. Yang ke-19. Ya, Matius 5 ini tentang hukum Taurat ya. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan
serta menginginkannya sudah berzina di dalam hatinya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, zina yaitu kita berhubungan seksual di luar pernikahan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius tersebut, kita pun dapat, istilahnya dapat berseksual di dalam pikiran. Itu sudah melakukan adalah perzinahan. Nah, itu hukum yang ketujuh. Di situ kita harus membuangnya. Bukan hukumnya yang dibuangnya, tetapi pola pikir kita itulah yang harus dibuangnya. Nah, disitulah mengapa dalam adanya perjanjian lama dan dipertegas lagi di dalam perjanjian baru dengan segala perincian yang lebih tegas lagi. Ya kan? Di mana Tuhan Yesus mengatakan, jangankan mau bersetubuh. Bersetubuh itu nggak perlu secara fisik. Tetapi secara pikiran, kita pun bisa melakukan persetubuhan dan itu adalah perzinahan. Ya. Itu yang harus, paradigma itulah yang harus dibuang. Paradigma itulah yang harus diubahkan. Jangan lagi kita memiliki paradigma, oh berarti yang kalau berzina itu bersetubuh langsung. Skin to skin, kulit to kulit gitu ya. Kulit ayam be. Enak ya. Karena menjelang siang, kebutuhan. Nah, gitu. Ya. Itu mengenai dalam, jadi konsep berzina itu bukan hanya secara tubuh jasmani, tetapi perzinahan dapat terjadi di dalam pikiran kita. Dan itu harus kita buang dan harus kita, jangan lagi kita mau berkutat-kutit di situ di dalamnya. Karena itu adalah melanggar daripada perintah Allah. Dan memasuki dalam perzinahan yang berikutnya, yaitu mengenai kehidupan dalam keluarga. Yaitu di mana kita baca dalam Matius 19 ayat keempat. Kita cepat aja, karena sudah ada yang melenggang-lenggong. Ya, kita baca di Matius 19 ayat yang ketujuh. Nah, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena apa? Ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Kita harus tahu bahwa ketika zaman Israel pertama, perzinahan terjadi. Kalau sampai orang ketahuan berzina, yang terjadi apa? Pengampunan. Yang terjadinya adalah dirajang. Nah, dirajang sambal ya, dirajang. Nah, dirajang ya. Nah, sampai umum, sampai mateng, nah, sampai berpulang. Nah, itu hukumnya. Kalau sekarang orang ketahuan berzina, semakin viral, semakin laris, ya. Semakin laris, ya. Banyak nanti yang menghubungi. Nah itu, kalau zaman now ini semakin viral, semakin gak apa-apa, banyak toleransinya. Bukan berarti kita harus merajamnya juga. Seperti perempuan Samaria yang kedapatan di hadapan Yesus, tidak ada yang merajamnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya pulang, jangan berbuat itu lagi. Itulah grace, kasih karunia.
Tetapi seringkali grace itu disalah artikan. Ya, tetapi grace itu seringkali kita anggap remeh. Engko diampuni. Engko ya wis ada pemberesan di hari pemberesan. Ya. Kita harus tahu bahwa mengapa sampai terjadinya sebuah perzinahan dan perceraian itu. Karena ini akan berkaitan. Zina dan cerai itu akan berkorelasi. Sebab apa? Orang yang melakukan cerai itu akan pasti memberi alibi di dalam pernikahannya, yaitu adanya sebuah perzinahan. Ya kan? Mungkin ada orang yang pihak ya, ketiga, keempat, kelima. Ya kan? Pihak berwajib. Nah. Tetapi sejatinya apa? Dikatakan, Yesus mengatakan, sejak semulanya tidaklah demikian. Surat cerai itu keluar karena apa? Ketegaran hatimu. Tetapi sejatinya bukanlah demikian. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, sampai apa? Maut. Jadi mau cerai bisa. Cerai mati. Bukan cerai hidup. Ya. Cerai mati. Kalau mau cerai, cerai mati. Ya. Jadi mau dibunuh pasangannya, ya nggak bisa. Karena melanggar hukum yang ke berapa tadi? Yang ke-6 lagi ya. Guys, nggak berkutik. Ya, nggak berkutik kita. Ya. Mau dibunuh, nggak bisa. Jangan membunuh yang ke-6. Nah, nggak ada toh hukumnya jangan bercerai, jangan toh. Nggak ada toh. Tapi kan jangan berzina, bukan jangan bercerai. Tetapi perzinahan itu akan berkorelasi dengan perceraian. Surat cerai yang dikeluarkan oleh Musa pada waktu itu karena ketegaran, kekerasan hati bangsa itu. Jadi di dalam kekristenan tidak ada perceraian. Ada beberapa teman, bukan beberapa lah, ada teman juga yang maunya ngomong, loh katanya Musa jangan ngeluarin surat cerai, loh tapi nggak diwoco, ini ngomongnya sing kape ngebet ngono iku lho, tapi nggak diwoco karena ketegaran hatimu. Musa mengeluarkan surat cerai, tapi yang ngeluarin siapa? Musa toh, bukan Tuhan toh yang mengeluarkan surat cerai. Gak ada toh persetujuan Tuhan untuk menandatangani surat cerai. Nggak ono. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan manusia. Hanya bisa dipisahkan oleh Tuhan sendiri. Yaitu oleh karena kematian. Kita mati karena seizin Tuhan. Ya kan? Nah. Jadi ayat ini gak bisa untuk kita Musa ngeluarno surat cerai. Masa pendeta yang gak bisa ngeluarno? Ya. Bisa ngeluarno. Cerai mati. Ya. Nah, kita kembali. Sudah cukup ya? Jelas ya? Boleh cerai? Boleh cerai? Boleh. Cerai mati. Ya, rungono sih lo, jadi potong sih lo ya. Boleh cerai. Cerai mati, bukan cerai hidup. Ya. Seorang ini kok YouTube-nya dipotong, boleh cerai, boleh, wah pendeta sesat ini. Ya, diedit kok, cerai sampai mati ya. Nah, kalaupun harus nggak tak tambahi. Sekarang ayat yang ke-8, perintah yang ke-8, Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Ya wes jelas lah ya, jangan mencuri. Ya kan, jangan mencuri. Yang ke-9, hah? Nah, ini bingung lah, nyeling nggak balik, lali bu, ampunilah.
Ya mungkin setelah ini jangan mencuri, nyeletuknya nih ono sing ngiling, sapa sing ngiling dibaleno. Yang ke-9, mendekati yang terakhir ini ya. Yang ke-16, janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ke Matius 5 ayat 237, Pak Indra. Matius 5 ayat 37. Ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Matius 3 ayat 37. Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya cukup, jika ya katakan ya, jika enggak ya katakan enggak. Jangan sampai, ya ini ayat lanjutannya daripada yang tadi sumpah-sumpah itu loh. Ya, sumpah-sumpah demi langit, demi apa, demikiannya. Nah, itu, jika ya katakan ya, jika enggak katakan enggak. Katakan yang sebenarnya yang kita tahu. Ya kan? Jangan berbelit-belit. Nah, itu ya. Itu yang ke-9, yang ke-10 ayat yang hukum yang terakhir. Jangan Keluaran 20 ayat 17. Mondar-mandir ya Pak Endro. Ampunilah. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya. Waduh ya. Atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini. Ini berkaitan juga dengan perzinahan dan perceraian tadi. Ya kan? Jangan mengingini rumah sesamamu, ya harta-hartanya, ya pekerjaannya, atau apapun ya. Jangan iri hati. Ini ya ujung-ujungnya nanti iri hati dan segala macam ya. Jangan mengingini istrinya. Wah, jatuh istriku kayak ngono ya. Ya kan? Wes ngene. Sudah kepala naik. Jatuh istrinya. Wah kayak istrinya. Terus sing istri, jangan suaminya. Nah, ngono loh ya. Nah, jatuh suamiku kayak gini. Ini masa berlaku ayat ini ya berlaku sebaliknya ya. Jatuh suamiku kayak gini. Jatuh suamiku kayak suami tetangga. Jatuh suamiku kayak ngono. Jatuh suamiku artis Korea. Ya. Nah, itu tidaklah dilarang, itu tidak boleh ya. Jangan mengingini apa yang bukan menjadi kepunyaan, apa yang sudah dititipkan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita. Yang kita telah pelajari, yang kita baca tadi ini, dari 10 hukum Taurat ini, semuanya terangkum dari 1 sampai 4, yaitu mengenai kita perintah kita mengasihi kepada Tuhan Allah. Dan yang 5 sampai ke 10, yaitu kita perintah untuk mengasihi daripada sesama. Dan ke-10 hukum Taurat ini adalah juga sama yang seperti yang diberikan kepada Yesus di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lagi yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi hukum Taurat yang sudah kita baca tadi, 10 hukum Taurat tersebut, itu semuanya terangkum dalam 2 ayat itu tadi. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti apa yang ingin kita terima itu loh.
Itu semuanya hukum Taurat tadi itu terangkum di dalam perjanjian baru. Perintah baru. Sebetulnya bukan perintah baru. Tetapi di dalam perjanjian baru itu menjadi perintah baru di dalam Kristus Yesus. Tetapi apakah kita mau untuk kita menghiraukan Taurat, kita menghiraukan hukum Taurat? Sekali-kali pun tidak. Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14-15. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dikatakan sekali-kali tidak. Karena hukum kasih karunia itu pun juga mencakup di dalam hukum Taurat. Ketika Yesus berada di dalam salib pun, di dalam penderitaan, Yesus tetap mengutip apa yang dikatakan oleh kitab suci. Bahkan dia ketika menyerahkan dirinya mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani pun dia mengutip dari kitab suci dalam Mazmur. Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita melakukan kasih, itu adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Jadi, kalau mau dibuang sayang, bukan dibuang sayang. Tetapi itu adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Kasih karunia adalah kegenapan daripada perjanjian lama. Kasih karunia adalah kegenapan daripada perjanjian lama. Perjanjian baru, kegenapan dari perjanjian lama. Kita tidak bisa untuk membuang perjanjian lama. Tetapi perjanjian lama mau kita hidupi di dalam perjanjian baru, di dalam kegenapan kasih Kristus. Amin. Ayat yang terakhir. Keluaran 19 ayat yang kelima. Ya, pelayan musik bisa maju? Belum selesai ya? Ya nggak apa-apa lah, berdua aja cukup. Oh ya, ini apa? Diulukir-lukir. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang dikatakan firman Tuhan demikian. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah empunya seluruh bumi. Kalau ada yang ingat, ketika kebangkitan saya mengatakan, saya pun juga lupa karena saya membuka lagi ya. Nah, ada yang ingat, mungkin ada yang ingat closing statement-nya ya. Mana itu? Ketika kita mau menjadi orang yang taat, kita menjadi taat kepada kehendak Bapa. Ketika kita menjadi orang yang mau taat kepada kehendak Bapa, maka Bapa ya, itu akan menjadikan kita ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita taat melakukan kehendak Bapa, kita itu akan dilihat orang itu sok rohani, ya. Kita mungkin akan dikucilkan, kita mungkin akan dihiraukan kamu sok rohani, kamu enggak, dijauhi ya kan, dimusuhi ya. Tetapi ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita mau taat, kita mau seturut dengan firman-Nya, Dia akan mengangkat kita. Dia akan menjadikanmu barang antik dalam kerajaan surga.
barang antik itu nggak banyak. Ya, ingat nggak? Mungkin dari 10, 1. Dari 1000, 5. Dari 1 juta, mungkin 100. Itu barang antik. Tapi jangan jadi orang yang antik. Ya. Tuhan Yesus memberkati.